Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slaudini Putri dari kelas 10 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai mosi pembelajaran jarak jauh mengakibatkan lost learning. Sejak diumumkan kasus pertama COVID-19 oleh Presiden Joko Widodo dan juga Menteri Kesehatan pada awal Maret tahun 2020, banyak sekali perubahan yang terjadi di berbagai bidang. Salah satunya yaitu adalah bidang pendidikan. Kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ merupakan untuk adaptasi agar pendidikan tetap terlaksana di tengah darurat pandemi. Salah satu dampak dari pelaksanaan PJJ yang dikhawatirkan adalah terjadinya lost learning, yaitu situasi di mana peserta didik akan kehilangan pengetahuan dan juga keterampilan karena kondisi tertentu yang akan mengakibatkan penurunan kompetensi peserta didik. Dikutip dari ITS News, pada kenyataannya, kebergantungan masyarakat Indonesia terhadap pendidikan di sekolah berimbas kepada kemampuan belajar siswa sehingga terjadinya lost learning. Selain dari aspek kebergantungan ini, konsep pembelajaran jarak jauh yang ditawarkan oleh pemerintah ini juga tidak siap dalam penyusunan program dan juga kurikulum yang sesuai dengan riset, survei, dan juga realita yang ada di Indonesia. Di sisi lain, sekolah pun juga merasakan kesulitan dengan keterbatasan dan dalam menyampaikan materi kepada siswa-siswanya. Jam belajar yang berkurang, kemudian materi pembelajaran yang tidak tersampaikan dengan baik, dan juga sulitnya untuk mengajar dengan materi-materi yang bersifat praktikum. Sehingga hal-hal ini menimbulkan rasa was-was di kalangan pendidik dan juga pengamat pendidikan. Dari permasalahan lost learning ini, dikhawatirkan siswa akan mengalami kesulitan pembelajaran seusai pandemi COVID-19 ini telah berakhir. Jika kualitas siswa menurun, nantinya akan berimbas kepada pembangunan pendidikan secara keseluruhan dan juga di dunia kerja nantinya. Tidak mengherankan bila banyak sekali saran-saran yang bermunculan yang berisikan gagasan untuk memperpanjang masa sekolah atau masa tahun belajar. Beberapa di antaranya mengusulkan untuk memperpanjang selama 6 bulan, ada juga yang mengusulkan selama 1 tahun, ada juga yang mengusulkan diperpanjang selama pandemi ini. Penangguhan pembelajaran tatap muka di sekolah menimbulkan kekhawatiran akan penurunan kualitas pengetahuan kognisi dan juga keterampilan vokasi serta keterampilan sosial yang dimiliki oleh pribadi siswa itu sendiri. Dimulai dari penyampaian materi yang tidak leluasa, kesulitan untuk berkomunikasi dan juga bertanya dengan guru, juga serta gangguan kelancaran internet yang pastinya pernah dialami oleh siswa-siswa yang mengikuti PJJ. Selain itu, proses pembelajaran daring yang diselenggarakan oleh guru belum menemukan format yang tepat di banyak sekolah sehingga efektivitasnya ini sering dipertanyakan. Berdasarkan konsep lost learning itu sendiri sebenarnya terjadi karena beberapa hal, semisal libur sekolah, tidak masuk sekolah, pengajar yang tidak efektif sehingga putus sekolah. Kemudian di luar negeri itu sendiri, konsep lost learning merupakan salah satu kondisi hilangnya atau menurunnya pengetahuan dan juga keterampilan yang disebabkan oleh kekurangan atau terputusnya secara keberlanjutan dalam pendidikan. Jika saya tekankan pada konsep lost learning secara menyeluruh di Indonesia, hal ini terjadi akibat adanya pengajar yang kurang efektif, juga melihat ke belakang. Sebelum terjadi pandemi, para siswa itu sudah sering mengalami lost learning tapi tidak disadari oleh guru, kemudian dinas pendidikan, bahkan pemerintah. Jadi apakah solusi untuk lost learning ini? Salah satunya yaitu diperlukan pengetahuan keterampilan yang bisa secara mandiri mencari dan memperoleh ilmu pengetahuan baru. Di sini peran guru itu berperan sebagai pemateri dan juga motivator kepada para siswa guna untuk meningkatkan kualitas dari pembentukan sikap dan juga karakter pribadi siswa itu sendiri. Penguasaan ini juga akan mempermudah siswa-siswa untuk memperoleh pengetahuan baru dan juga mendukung kemampuan belajar mandiri siswa. Dari pemaparan yang sudah saya sampaikan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa
konsep lost learning ini bukan hanya berfokus terhadap unsur teknologi informasi, melainkan juga membutuhkan penataan ulang kurikulum yang selaras pada kondisi yang ada saat ini. Jadi sekolah juga seharusnya lebih membuat siswa-siswanya ini lebih siap untuk menghadapi kebebasan dalam mencari ilmu pengetahuan, alih-alih hanya mengejar target nilai dan juga mengejar target tugas dan juga target nilai. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan dalam paparan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.